wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube kami, PGSD Channel. Kali ini kita akan belajar dengan saya, Sylviana Damayanti, dan teman saya, Zauharatu Aulia Asrofah dan Yuliana Nurul Hikmah. Perkenalkan, kami dari PGSD 6C Universitas Muhammadiyah Purworejo. Yuk sekarang kita belajar bersama. Semangat ya. Jangan lupa juga sebelum kita belajar, like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Mari kita simak bersama. Model serit merupakan bentuk perpaduan pembelajaran akibat adanya ide atau konsep dari dua mata pelajaran yang saling tumpang tindih. Untuk menggunakan model pembelajaran terpadu tipe serit, guru perlu mempelajari dua ilmu berdasarkan hubungan, konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Forget-Terry 1991-44-46. Nah, pembelajaran pada model ini ditempuh berdasarkan kenyataan bahwa terdapat suatu kemampuan yang pencapaiannya harus diwujudkan melalui dua mata pelajaran. Widodo 2012. Model pembelajaran ini cocok digunakan untuk jenjang pendidikan SD karena dapat memadukan konsep, sikap, dan keterampilan dalam antar disiplin ilmu. Pada karakteristik kurikulum model serit, yang pertama yaitu memadukan dua pilihan yang memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Yang kedua, memiliki disiplin komplementer, artinya antara ilmu yang satu dengan yang lain saling mengaiti. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan metode SHARE. Nah, yang pertama dalam menggunakan metode SHARE, kelebihannya yaitu keempat disiplin ilmu saling tumpang tindih, sehingga untuk konsepnya lebih terurut. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu siswa lebih mudah dalam memahami konsep. Dan dalam metode SHARE ini kita menggabungkan beberapa mata pelajaran yang saling berurutan, seperti pada kurikulum 2013, pembelajaran tematik sudah saling berkaitan antara satu pelajaran dan pembelajaran lain. Contohnya dengan metode film atau menggunakan video, kita bisa menayangkan di sini kita akan membahas tentang benda sekitar. Nah, setelah itu untuk matematika kita bisa mengarahkan anak-anak misal melalui jalan dari rumah Edo ke kebun binatang. Nah, untuk bahasa Indonesia kita bisa menceritakan tentang keadaan di lingkungan sekitar. Nah, SPDP kita bisa melakukan gerakan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, yang selanjutnya ketiga, guru itu lebih bisa menerapkan siswa, mengajak siswanya, karena dengan adanya metode SHARE ini siswa lebih mudah dalam mempunyai pengalaman belajar. Jadi semua tidak hanya fokus kepada gurunya saja, tetapi lebih aktif kepada siswanya. Nah, yang selanjutnya yang keempat yaitu meningkatkan keaktifan belajar siswa. Jadi siswa tidak hanya sebagai pendengar saja, tapi siswa harus bisa merespon, menanggapi, dan memberikan suatu penemuan-penemuan dalam hal tersebut dari pengamatan-pengamatan kerja yang sudah dilakukan. Nah, yang selanjutnya sekarang kita akan membahas tentang kekurangan dari metode pembelajaran SHARE. Nah, dalam kekurangannya yaitu yang pertama, kita akan membutuhkan waktu lebih lama dalam menyusun pembelajarannya, utamanya sebagai guru, gimana kita harus memadukan antara satu pelajaran dengan pembelajaran lain. Nah, di situ kita harus menggunakan tema yang masih terkait, yang saling berurutan. Nah, untuk kelemahan yang kedua yaitu seorang guru harus memiliki suatu komitmen agar pembelajaran dari beberapa mata pelajaran itu tetap berjalan dengan secara bersamaan dalam satu tema. Nah, seperti yang sekarang sudah ada, dengan adanya tematik mungkin kekurangan akan lebih terminimalisir.
Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan pembelajaran SHARE. Yang pertama, guru menentukan 2 disiplin ilmu yang dapat difokuskan pada konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Yang kedua yaitu guru menentukan tema dari 2 disiplin ilmu yang telah dipilihkan. Yang ketiga, guru itu memilih konsep kegiatan atau informasi yang dapat mendorong belajar pada siswa untuk memberikan pengalaman bagi siswa tersebut. Penerapan model pembelajaran SHARE. Model pembelajaran terpadu tipe SHARE ini itu dapat dilakukan di berbagai jenjang pendidikan seperti di SD, SMP, SMA, bahkan itu di perguruan tinggi. Pembelajaran terpadu model SHARE ini dapat diterapkan pada tingkat SD sebagai alternatif pembelajaran. Hal ini itu disebabkan karena peran guru di tingkat SD itu merupakan guru kelas yang dapat mengatur sendiri cara menyajikan beberapa pelajaran yang disesuaikan dengan keterbatasan alat pelajaran, waktu, belajar, dan kondisi serta kemampuan siswa. Jadi itu guru dapat memilih mata pelajaran yang memiliki topik yang sesuai dengan materinya dan dapat dipadukan, dan juga itu tidak semua mata pelajaran dapat dipadukan karena setiap mata pelajaran itu memiliki konsep masing-masing yang berbeda antara satu sama yang lainnya. Salah satu contoh pembelajaran dengan menggunakan metode SHARE ini dapat terlihat dari ilustrasi berikut ini, yaitu guru melakukan pembelajaran dengan memadukan materi pendidikan jasmani dan kesehatan dengan seni budaya dan keterampilan. Pada materi pendidikan jasmani dan kesehatan itu terdapat topik atau materi gerakan berjalan, gerakan berlari, dan gerakan lompat. Sementara itu di dalam materi seni budaya dan keterampilan itu terdapat topik atau materi terkait dengan gerak memutar, gerak berjalan, gerak melambaikan tangan, dan gerak berlari. Setelah dianalisis, pada kurikulum tersebut itu ada bagian yang tumpang tindih antara materi pendidikan jasmani dan kesehatan dengan materi seni budaya, yaitu pada konsep gerak. Selain belajar konsep tentang gerak, pada pembelajaran tersebut itu siswa juga berlatih sikap berani, percaya diri, kerjasama, dan toleransi, dan lain sebagainya. Beberapa keterampilan proses juga dapat dilatihkan pada topik macam-macam gerak, misalnya keterampilan mengamati, mencoba, mencontoh, dan meragakan dan mengkomunikasikan. Dalam melakukan pembelajaran ini, guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang sama, misalnya menggunakan media pembelajaran berupa video tentang macam-macam gerak dan mendemonstrasikan secara langsung. Berdasarkan contoh keterpaduan di atas itu, terlihat bahwa dengan menggunakan pembelajaran terpadu tipe SHARE, maka waktu yang terpakai di dalam pembelajaran menjadi lebih efektif, sehingga guru dari mata pelajaran yang berbeda dapat mengkolaborasi dalam satu pembelajaran yang sama dengan menggunakan strategi pembelajaran yang telah direncanakan bersama, sehingga dapat menghemat tenaga dan pikiran karena dikerjakan secara bersama-sama membentuk tim teaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan. Allahumma amin. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari adik-adik kita belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, tentang wujud benda pada pembelajaran 1. Mari semangat adik-adik. Nah, sebelumnya kita pernah mempelajari bahwa bentuk benda ada 2, ada yang dibuat oleh Allah, ada yang dibuat dari manusia. Nah, apa saja yang terbuat dari alam, apa saja yang sudah disediakan oleh alam, seperti laut, sungai. Lalu yang selanjutnya, apa saja yang dibuat manusia?
yang dibuat manusia, contohnya kertas, gunting, dan mobil mainan, dan masih banyak lagi ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita memotivasikan diri kita sendiri, yaitu dengan cara bertepuk. Nah, bertepuknya bertepuk semangat. Nah, dalam tepuk semangat, kita bisa melatih konsentrasi kita. Nanti, jika ada anak yang tepuknya terlambat, nanti bisa diberikan hukuman. Hukumannya untuk materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kita praktekkan ya teman-teman. Tepuk semangat. Semangat aye. Nah, seperti itu. Jika nanti ada yang telat tepuknya, kita bisa berikan hukuman. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Lalu mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Yuk, kita pelajari bersama. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air itu berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini ya. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Sekarang kamu telah mengamati gambar di atas. Kelompokkan benda-benda yang ada di dalam gambar tersebut sesuai wujudnya. Tuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut. Yuk sekarang kita bersama mengkelompokkan ya. Benda padat yaitu panci, kompor, spatula, penggorengan, dan baskom. Sekarang selanjutnya yaitu benda cair. Benda cair contohnya air, minyak goreng, cuka, kecap, dan saus. Sekarang benda gas. Benda gas itu uap air, gas, lalu ada banyak lainnya. Sekarang amatilah lingkungan sekolahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskanlah benda-benda tersebut dalam kotak berikut. Contoh benda padat apa saja sih? Ya, contoh benda padat itu buku, meja, kursi, tas, dan papan tulis. Sekarang benda cair. Contohnya air, tinta spidol, dan benda gas. Itu ada udara dan oksigen, lalu ada asap. Benda itu dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Coba tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Ada apa ya adik-adik? Ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Sekarang tuliskan 2 contoh benda padat yang ada di sekitarmu. Benda padat di sekitarmu itu biasanya ada meja, kursi, buku, gelas, piring, batu, dan lain-lainnya. Sekarang tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. Contohnya ada air, bensin, kecap, sirup, cuka, minyak goreng, dan lain sebagainya.
Lalu tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu. Ada udara, asap, dan oksigen tentunya. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang matematika ya. Nah, berikut adalah videonya. Jadi, pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah menggunakan motor. Nah, perhatikan jarak ke rumah nenek berikut ini ya. Nah, di sini ada rumah nenek, di sini ada rumah Edo, di sini ada kebun binatang. Dari rumah nenek menuju rumah Edo sejauh 5 km 300 meter. Dan dari rumah Edo menuju kebun binatang yaitu sekitar 523 meter. Nah, jarak rumah Edo ke rumah nenek itu 5 km 300 meter. Jarak ini bisa ditulis dengan 5 km lebih 300 meter. Jadi jarak dari rumah Edo ke kebun binatang itu 1523 meter. Nah, nanti di sini kita akan membahas tentang tangganya. Jadi satuan kilometer dan meter itu adalah satuan untuk menyatakan sebuah jarak. Nah, di sini bisa kita lihat 1 km itu ada 1000 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek itu 5 km 300 meter. Nah, berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? 5 km 300 meter itu ada berapa meter? Nah, mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, yang selanjutnya pertama kita cari 5 km kita jadikan meter dulu. Nah, tadi 1 km 1000 meter, maka 5 km 5 dikali dengan 1000 meter yaitu ada 5000 meter. Nah, yang selanjutnya 5000 meter kita tambahkan dengan 300 meter karena satuannya sudah sama. Ada berapa? 5000 meter tambah 300 meter yaitu ada 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek yaitu 5300 meter. Nah, yang selanjutnya mari kita kerjakan lagi. Jarak rumah Siti ke sekolah itu ada berapa? Rumah Siti ada di sini. Nah, sekolah ada di sini. Oh, ternyata 5 km 100 meter. Nah, 5 km 100 meter di sini suruh menjadikan di dalam bentuk meter. Ada berapa? Yang pertama, kalian rubah dulu 5 km ini ke dalam meter. Jadi 5000 meter 5 ditambah 100 meter. Jadi jawabannya berapa? Jawabannya yaitu 5100 meter. Nah, yang selanjutnya rumah Udin ke kantor pos. Mari kita cari. Di sini ada rumah Udin menuju kantor pos. Nah, sejauh 2 km 850 meter. Nah, di sini perintahnya disuruh merubah ke dalam bentuk meter. 2 km berapa meter? Tadi 1 km itu ada 1000 meter. Kalau di sini 2 km berarti 2 dikali dengan 1000, maka masukkan 2000 meter ditambah dengan 850 meter, hasilnya 2850 meter. Nah, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya nih, rumah Siti ke rumah Udin. Jaraknya itu 6 km lebih 50 meter, 350 meter. Nah, 6 km lebih 350 meter berapa? 6 kilo dikali 1000, 6000. Ditambahkan dengan 350 meter, hasilnya 6350 meter. Nah, alat ukur di sekitar kita ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Nah, altimeter sendiri itu apa? Itu alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang, dan dari permukaan laut juga bisa mengukur tinggi gunung dan hal-hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Nah, ini gambar dari altimeter ya. Nah, yang selanjutnya kita bisa lihat ada 2 gambar pesawat A dan pesawat B. Pesawat A itu sudah
meroket sejauh 3000 meter, sedangkan pesawat B sudah meroket sejauh 4325 meter. Di sini pertanyaannya, berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Mari kita cari. Nah, kita jadikan ini dalam bentuk meter karena tadi sudah dikali dari kilometer ke meter. Sekarang kita mencari dari meter ke kilometer. Kita bagi 3000 meter itu berapa kilometer? Jadi 3000 dibagikan dengan 1000. Hasilnya berapa? Hasilnya bisa kita coret. Nah, 0 di sini ada 3. 0 di sini ada 3, kita coret semua. Jadi 3 bagi 1 menghasilkan 3. Jadi 3000 meter itu ada 3 kilometer. Jadi pesawat A tingginya itu 3 kilometer. Nah, sekarang kita cari ketinggian dari pesawat B ya dalam satuan kilometer, kan 4325 meter nih. Jadi 4000 meter ditambah 325 meter, ada berapa kilometer? Nah, yang pertama kita jadikan dulu 4000 meter ada berapa kilo? Oh, ada 4000 dibagi 1000, hasilnya ada, dicatat lagi ya seperti tadi untuk mempermudah, ada 4 kilo. Nah, 4 km tambah 325 meter, jadi ketinggian pesawat B yaitu 4 km 325 meter. Nah, untuk mencari perbedaan ketinggian pesawat A dibanding pesawat B, kita hanya butuh pengurangan saja. Namanya mengurangkan itu dari yang ketinggiannya besar, ketinggiannya yang kecil. Jadi 4 km 325 meter dikurangi dengan 3 km. Nah, kita satukan dulu 4 km dikurangi 3 meter, hasilnya berapa? Hasilnya 1 km 325 meter. Jadi perbedaan ketinggiannya itu 1 km 325 meter. Nah, seperti itu. Sekian untuk pelajaran matematika. Mari kita lanjut dalam pembelajaran bahasa Inggris ya. Pernahkah adik-adik memperhatikan gerakan-gerakan angin? Nah, angin adalah udara yang bergerak. Udara itu berwujud gas. Adik-adik, gas tidak terlihat namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, puting beliung, dan lain-lain. Perhatikan gambar berikut ini adik-adik. Gerakan angin sepoi-sepoi, bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat. Nah, jika ke kanan dan ke kiri, jika ada angin puting beliung, bergeraklah berputar. Nah, adik-adik coba kalian perhatikan dari gerakan angin yang sepoi-sepoi, lalu gerakan angin yang cepat, dan gerakan angin yang berputar. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama. Irama yang mengiringi. Sekarang adik-adik bisa berlatih gerakan kaki dengan gerak lembut. Seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi. Dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Nah, adik-adik bisa perhatikannya bersama dengan teman-teman kalian. Saya sudah menonton dan terima kasih.